Apakah sewaktu Anda kecil, Anda pernah memiliki gigi seperti ini? Atau bahkan seperti ini? Saya memperhatikan, hampir sebagian besar anak memiliki keadaan tersebut. Mulai dari gigi berlubang, gigi kecoklatan, hingga kehitaman. Keadaan ini disebut dengan karies gigi. Menurut Mount, karies merupakan proses terjadinya penguraian struktur jaringan keras gigi secara progresif akibat metabolisme bakteri yang menyebabkan proses demineralisasi melebihi proses remineralisasi. Dan ternyata, Riskesdas tahun 2018 melaporkan bahwa di Indonesia indeks karies gigi sulung tergolong sangat tinggi, yaitu 8,1, di mana terdapat 8 gigi yang karies pada satu anak. Bahkan, hanya 9,9% anak Indonesia yang terbebas dari karies. Coba bayangkan, anak dengan gigi seperti itu dapat terganggu fungsi pengunyahannya. Hal itu bisa berimbas pada kebutuhan metabolisme mereka yang tidak terpenuhi, akibatnya mereka akan mengalami penurunan badan, sehingga akan mengganggu tumbuh kembang mereka. Pada kasus yang parah, karies dapat menimbulkan infeksi akut dan kronis yang dapat menimbulkan infeksi sistemik, bahkan kematian. Ironisnya, tidak sedikit masyarakat yang mengesampingkan dampak dari karies. Padahal, karies memiliki dampak yang besar terhadap kualitas hidup anak yang berkaitan penting dengan bonus demografi Indonesia di tahun 2030 mendatang. Selain itu, dampak dari karies bisa menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG poin 3 dan poin 4. Anak usia prasekolah yang berusia 4-6 tahun menjadi kelompok yang rentan karena mereka belum bisa merawat diri mereka sendiri. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa perilaku menyikat gigi di waktu yang benar hanya terjadi 1,1% pada anak-anak. Program kesehatan gigi dan mulut apa aja yang udah berjalan? Selama ini untuk TK Aisyah sikat gigi bersama. Untuk 2 tahun ajaran ini tidak berjalan. Beliau Bu Sri, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Johar Baru. Selain TK Aisyah, beberapa lembaga PAUD juga secara mandiri telah melakukan program kesehatan gigi dan mulut. Namun, pelaksanaannya tidak rutin, tidak terprogram secara sistematis dan terukur. Tidak adanya monitoring melalui guru, turut meningkatkan inkonsistensi berjalannya program. Selain itu, pemerintah sendiri telah menaruh perhatian dengan mengusung program Indonesia Bebas Karies 2030. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan karies pada sekolah pada jenjang yang lebih awal yaitu prasekolah. Maka saya, Putri Humaratuz Zahra menggagas program ABCD, Ayo Berantas Karies Dini. Sebuah program intervensi kesehatan gigi dan mulut berbasis pendidikan formal dalam merubah perilaku anak melalui PAUD. Program akan terintegrasi dengan kurikulum PAUD dan melibatkan orang tua, guru, serta UPT Puskesmas. Program ini nantinya akan diajukan kepada stakeholder terkait agar dapat diterapkan secara nyata dan menjadi suatu sistem yang berkelanjutan. Mengapa intervensi ke PAUD dan anak usia prasekolah? Pertama, PAUD memiliki jangkauan yang luas. PAUD bisa menjangkau lebih dari 7 juta anak di seluruh Indonesia. Dari mereka akan berbagi ilmu ke lingkungan keluarga sehingga manfaat dari program dapat dirasakan oleh banyak orang. Kedua, menurut Piaget, anak sedang dalam tahap preoperasional. Mereka belajar dengan cara meniru dan mengamati. Di tahap inilah merupakan tahap terpenting dalam pembentukan serta perubahan perilaku anak. Yang ketiga, PAUD menyediakan lingkungan dan kondisi yang stabil untuk pusat pendidikan kesehatan. Dan yang keempat, terdapat guru sebagai pemegang peran penting dalam mempengaruhi anak serta orang tua. Dapat disimpulkan, PAUD dapat memfasilitasi intervensi perubahan perilaku yang mendorong anak untuk memiliki kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Program ABCD berfokus pada anak berusia 4-6 tahun yang mengikuti Taman Kanak-kanak atau TK. Adapun pewaran dari program ABCD yaitu pelatihan edukasi kesehatan gigi dan mulut, rapor gigi, rekomendasi kurikulum, pemberian fluoride varnish, kegiatan sikat gigi bersama dengan teknik single ring, serta monitoring lewat guru TK. Sedangkan hasil yang diharapkan yaitu perubahan perilaku anak, penurunan indeks plak, dan penurunan insidensi karies anak usia dini. Alur kerja dari program ABCD ini, yang pertama adalah analisis kebutuhan kepada guru TK. Selanjutnya, tahap pematangan konsep dan proposal agar gagasan ini dapat diajukan menjadi sebuah kebijakan. Setelah itu, proses rekrutmen tim. Tim akan terdiri dari orang-orang yang memiliki satu visi dengan program ABCD, dan berikut merupakan tim dari ABCD.
Tahap selanjutnya yaitu pembuatan dan pengkajian rekomendasi kurikulum. Penyusunan ini berdasarkan Evidence-Based Dentistry, rekomendasi Public Health England, dan hasil analisis kebutuhan. Materi juga akan disesuaikan dengan perkembangan kognitif anak yaitu pada tahap preoperasional. Adapun beberapa kegiatan dalam rekomendasi kurikulum yaitu sikat gigi bersama dengan teknik single rinse, rapor gigi, permainan edukatif, dan pengecekan gigi serta pemberian fluoride varnish. Sikat gigi bersama akan disupervisi langsung oleh guru dengan bantuan model gigi. Akan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali di hari Jumat selama 30 menit. Rapor gigi merupakan upaya pemantauan sikat gigi dengan pasta gigi berfluoride 2 kali sehari pada anak-anak ketika di rumah. Permainan edukatif merupakan materi pembelajaran yang tersusun atas 12 topik dalam 1 tahun masa ajaran. Diadakan setiap 2 minggu sekali di hari Jumat dengan 1 topik diulang sebanyak 2 kali. Pengecekan gigi serta pemberian fluoride varnish dilakukan oleh UPT Puskesmas setiap 6 bulan sekali. Tujuannya untuk mengevaluasi keberhasilan program serta membiasakan anak ke dokter gigi. Sebagai perwujudan revolusi industri 4.0, sebuah website dikembangkan untuk memantau serta mengevaluasi berjalannya program. Selanjutnya, agar program berjalan dengan efektif, program akan mengadaptasi 2 pilar promosi kesehatan dari Deklarasi Shanghai tahun 2016, yaitu tata pemerintahan yang baik dan literasi kesehatan. Tata pemerintahan yang baik dapat dicapai melalui penguatan kebijakan yang akan dilakukan melalui advokasi pengusulan program kepada stakeholder seperti Kemdikbud, Kemenkes, serta Himpunan PAUD. Untuk aspek literasi kesehatan dapat dilaksanakan melalui pelatihan serta sosialisasi kepada guru-guru TK. Kemudian, dilakukan pemeriksaan awal atau screening pada anak TK oleh UPT Puskesmas. Data-data ini nantinya akan dijadikan sebagai landasan perhitungan indikator keberhasilan program. Setelah melalui rangkaian persiapan tersebut, program siap dilaksanakan dengan Depok sebagai pilot project. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, teknologi digital berbasis web digunakan untuk mempermudah proses monitoring. Ini merupakan bentuk prototipe dari website ABCD. Setiap PAUD yang telah terdaftar di Kemdikbud akan mendapatkan ID serta kode yang digunakan untuk masuk ke dalam website. Dan ini merupakan tampilan grafik dari evaluasi program ABCD. Setelah masuk, maka akan muncul halaman utama dari website ABCD. Terdapat 5 fitur di dalamnya. Yang pertama yaitu ruang belajar, yaitu berisi 12 topik pembelajaran berupa video edukatif kepada guru TK. Yang kedua yaitu ruang berita. Di dalamnya terdapat artikel serta kegiatan tentang kesehatan gigi dan mulut yang dapat diikuti oleh PAUD. Yang ketiga adalah ruang komunitas, yang memfasilitasi diskusi antar sesama PAUD maupun antara tim ABCD dengan PAUD. Yang keempat merupakan PAUD berprestasi, yaitu berupa apresiasi kepada PAUD-PAUD yang menjalankan program ABCD secara tepat dan benar. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi, di mana guru cukup memberikan checklist pada borang yang telah tersedia, serta mengunggah bukti bahwa program ABCD telah berjalan. Ini merupakan fitur dari ruang belajar yang berisi 12 topik pembelajaran. Berikut merupakan contoh-contoh topiknya. Ini merupakan salah satu contoh dari topik pembelajaran. Terdapat penjelasan singkat dari topik, dan di sebelah kanannya terdapat video yang dapat membantu guru untuk mengingat kembali materi ketika sesi pelatihan. Dan di bawahnya terdapat materi serta properti yang dapat diunduh untuk kepentingan pembelajaran. Harapannya, program ini dapat disambut oleh banyak pihak dan berafiliasi dengan Kemenkes, Kemdikbud, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Himpa-Udi, Ditjen POM, dan perusahaan swasta. Harapannya juga, program ini dapat membentuk lingkungan PAUD yang mendorong anak serta merubah perilaku anak untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Program ini juga diharapkan dapat menekan pengeluaran akibat tingginya biaya kuratif pada perawatan anak-anak. Dan juga saya berharap lingkungan di sekitar anak mampu memahami urgensi pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan Indonesia sebagai negara bebas karies.